Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitri. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasihat yang kedua yaitu tentang kefakiran. Pada tanggal 5 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkhutbah di madrasahnya. Engkau menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling darinya dan tak hadir di hadapannya, maka hentikanlah tipuanmu sebelum engkau dipukul, dihancurkan, dan dikuasai oleh kehidupan yang penuh cobaan. Selama engkau merasakan penderitaan, engkau tak akan senang dengan semua yang telah kau miliki karena semua itu akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am. Sejatinya, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah melalui kesabaran. Karena itu, Allah menekankan perintah untuk bersabar. Kefakiran dan kesabaran tak akan menyatu kecuali pada orang-orang yang beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka menerima cobaan, mereka tetap bersabar dan melakukan perbuatan baik. Mereka bersabar menghadapi segala hal baru yang diberikan Allah. Seandainya bukan karena kesabaran, kalian tidak akan melihatku di hadapan kalian. Aku membuat jaring-jaring pemburu burung di malam hari. Dengan begitu Allah membuka mataku. Di siang hari Dia meluruskan kakiku, sedangkan mataku terpejam. Kakiku terikat dengan jaring-jaring itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal itu demi kemaslahatan kalian, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Sekiranya tidak untuk mengikuti petunjuknya, mungkinkah orang yang berakal duduk di negeri ini dan bergaul bersama penduduknya? Padahal di sini telah menyebar sikap pamer, munafik, dan zalim. Banyak sekali perkara syubhat dan haram. Seringkali terjadi tindakan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggunakan nikmatnya untuk perbuatan fasik dan fajir. Banyak orang yang lemah dalam beribadah di rumahnya tetapi giat bekerja di tokonya. Banyak orang yang zindik dalam minuman tetapi seolah-olah jujur saat duduk di atas kursi kekuasaannya. Sekiranya tidak ada hukum, niscaya engkau akan mengatakan apa yang terjadi di rumah kalian. Namun aku punya fondasi yang perlu dibangun. Aku punya anak-anak yang harus dididik. Jika aku menyingkap sebagian yang kumiliki, hal itu akan menyebabkan perpisahan antara diriku dan kalian. Dalam kondisi demikian, aku memerlukan kekuatan para nabi dan rasul. Aku membutuhkan kesabaran orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga zamanku ini. Aku butuh kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, berikanlah kelembutanmu, pertolonganmu, dan keridoanmu. Amin. Hai anak muda, engkau tidak tercipta untuk abadi dan hanya bersenang-senang di dunia. Ubahlah hal yang dibenci Allah yang ada pada dirimu. Berpuaslah dengan ketaatan kepadanya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ungkapan di atas tak akan berguna hingga engkau menambahkannya dengan yang lain. Keimanan, perkataan baik dan perbuatan bagusmu tidak akan diterima dan tak berguna bagimu bila engkau menghadirkannya bersama kemaksiatan, kekeliruan, dan tindakan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih jika engkau terus melakukan tindakan buruk dan meninggalkan salat, puasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan baik.
Apa gunanya syahadat bagimu tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena sesungguhnya engkau sedang mengaku-ngaku. Pengucapannya pun akan ditanya, apakah engkau punya bukti? Mana buktimu sesungguhnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menahan diri dari melakukan larangannya, serta bersabar menghadapi segala cobaan dan menerima ketentuan Allah adalah bukti pengakuan itu. Apabila engkau telah melakukan tindakan-tindakan itu, engkau harus mengetahui bahwa tindakanmu itu tidak akan diterima kecuali disertai keikhlasan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata perkataan tidak akan diterima tanpa perbuatan, sedang perbuatan tak akan diterima tanpa keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setarakan orang-orang fakir dengan harta kalian. Jangan kau usir peminta-minta sedangkan dirimu mampu memberinya sesuatu, baik sedikit maupun banyak. Selaraskanlah dirimu dengan Allah yang suka memberi. Berterima kasihlah kepadanya yang memberikanmu kemampuan untuk memberi. Waspadalah, bisa jadi peminta-minta itu hadiah dari Allah untukmu dan engkau pun mampu memberinya sesuatu. Lantas bagaimana mungkin engkau menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Di hadapanku engkau menyimak dan menangis, akan tetapi jangan sampai nanti ketika orang fakir datang hatimu mengeras. Jika itu terjadi, tangis dan penyimakanmu ini tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagiku penyimakan pertama-tama dengan nurani, kemudian dengan hati, selanjutnya dengan organ tubuh yang melakukan kebaikan. Jika engkau mengikuti pengajianku, ikutilah, aku akan mengesampingkan ilmu, amal perbuatan, pembicaraan, dan silsilah keturunanmu. Cukup dirimu saja yang kuanggap datang, kuabaikan apa yang kau miliki dan keluargamu. Duduklah di hadapanku dengan hati yang kosong dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Dia menganugerahimu hati dengan kedekatan dengannya, karunia-Nya dan nikmatnya. Jika engkau melakukan hal itu ketika engkau memasuki majlisku, engkau akan menjadi seperti burung yang datang kelaparan lalu pulang dalam kondisi kenyang. Sesungguhnya cahaya hati berasal dari cahaya ilahi. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah dengan firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang fasik, berhati-hatilah dalam menghadapi orang beriman. Jangan kau datangi dia sedangkan dirimu berlumuran najisnya kemaksiatan. Sesungguhnya orang beriman melihat segala yang ada pada dirimu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat melihat kemusyrikan dan kemunafikan dalam dirimu, dapat melihat tindakan yang kau sembunyikan di balik bajumu dan mampu menyingkap kedokmu. Seseorang yang tidak melihat kemenangan tidak akan menang, sementara itu engkau gila dan bergaul dengan orang-orang gila. Ada seseorang yang bertanya, sampai kapan kebutaan ini? Jawabannya, sampai engkau menemukan dokter berbaring di ruang periksanya berprasangka baik dan menghilangkan prasangka buruk tentangnya. Bawa anak-anakmu dan duduklah di depan pintu rumah dokter, bersabar dengan pahitnya obat yang diberikan. Bila kau lakukan itu, matamu akan sembuh dari penyakit buta. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikanlah kebutuhanmu hanya kepada Allah semata. Jangan biasakan melakukan tindakan yang membuatmu bangkrut. Tutuplah pintu-pintu hatimu untuk makhluk, lalu bukalah pintu dalam dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuilah dosamu dan mohonlah pengampunan atas kelalaianmu. Yakinlah tak ada yang dapat memberikan kemudaratan dan manfaat, tidak ada yang memberi atau menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kau lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebutaan di mata hatimu dan menggerakkan penglihatan batinmu. Duhai anak muda, yang diperhitungkan bukanlah kondisi baju dan makananmu, tetapi kezuhudan hatimu. Adapun yang pertama kali dipakai oleh orang yang jujur adalah wol di dalam batin, lalu mengenakan pakaian sederhana itu secara lahir. Dia memakai pakaian sederhana di nuraninya, kemudian hati, jiwa, dan organ tubuhnya. Setelah pakaian sederhana meliputi seluruh unsur dirinya, datanglah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, mengasihi, menganugerahi, dan mengubah dirinya.
Akibatnya pakaian hitam yang dipakai oleh penerima karunia Tuhan itu berganti menjadi pakaian kebahagiaan, sengsara menjadi nikmat, kebencian berubah menjadi kegembiraan, rasa takut berganti aman, yang jauh menjadi dekat, dan yang fakir menjadi kaya. Anak muda, terimalah bagianmu dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan keinginan. Orang yang makan dan menangis tidak sama dengan orang yang makan dan tertawa. Semua bagiannya dengan hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab engkau tahu bahwa bagian yang kau terima di dunia adalah keburukan dibandingkan dengan yang kau terima di akhirat. Bila engkau memakan sesuatu dari tangan dokter, anjuran dokter lebih baik daripada sesuatu yang kau makan tanpa asal usulnya. Sejauh hati kalian keras dalam menerima amanat, rasa kasih sayang pun menghilang dari diri kalian. Demikian pula hukum-hukum syariat akan menghilang dari hadapan kalian karena meninggalkan amanah dan mengkhianatinya. Engkau akan celaka jika mengingkari amanah. Kalaupun tidak celaka, dalam waktu dekat kau akan bersedih. Kemudian tangan dan kakimu akan terbelenggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menutup pintu kasih sayang bagi dirimu untuk menimpakan kekerasan di hati makhluknya yang berhubungan denganmu hingga mereka menolak untuk memberi sesuatu kepadamu. Jagalah kepala kalian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspadalah jika Allah mengambilnya, hal itu akan terasa sangat menyakitkan. Pada saat yang sama Allah mengambil rasa aman, kesehatan, semangat, dan kesombonganmu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Tuhan langit dan bumi. Jagalah nikmatnya dengan rasa syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengarkan dan menaatinya. Terimalah kesulitan dengan kesabaran dan kemudahan dengan rasa syukur. Demikianlah yang dilakukan orang-orang terdahulu dari golongan para nabi, rasul, dan orang-orang soleh. Mereka mensyukuri semua nikmat dan bersabar atas segala cobaan. Bangkitlah dari kesenangan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepada Allah. Jagalah batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Jika kemudahan mendatangi kalian, maka bersyukurlah. Bila kesulitan menghadang, bertobatlah dan introspeksi dirilah. Sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hambanya. Ingat selalu tentang kematian dan kondisi sesudah kematian. Ingatlah perhitungan dan pengawasan Allah atas diri kalian. Bangunlah, sampai kapan tidur ini akan berakhir? Sampai kapan kebodohan, kebingungan dalam kebatilan, ketundukan dan hawa nafsu dan kebiasaan buruk itu akan berlalu? Mengapa kalian tidak membiasakan diri beribadah kepada Allah dan mengikuti syariatnya? Sesungguhnya beribadah itu dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Lalu mengapa kalian tidak membiasakan diri dengan adab Al-Quran dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak muda, janganlah bergaul dengan manusia dalam keadaan buta, bodoh, lalai, dan tidur. Bergaulah dengan manusia menggunakan nurani, ilmu pengetahuan, dan kesadaran. Jika engkau melihat sesuatu yang terpuji dari mereka, ikutilah. Bila engkau melihat hal yang buruk, jauhi dan cegahlah mereka melakukannya. Kalian ini lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kalian sadar, sepatutnya kalian rajin berada di masjid dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan api dari langit, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang senantiasa di masjid. Apabila kalian tidak mendirikan sholat dengan sepenuh hati, sholat kalian itu akan terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika hamba itu bersujud. Seberapa sering engkau melaksanakan sholat kemudian mencari-cari keringanan dalam sholat? Pada dasarnya orang yang mentakwil itu akan menjauh dari apa yang ia takwilkan. Semoga kita dapat memegang erat kesepakatan para ulama dan ikhlas dalam menjalankannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana jika kita melakukan penakwilan dan mencari-cari perkara yang meringankan?
Jika demikian, maka kesungguhan niat baik itu akan menghilang dan itu berlaku pula bagi orang yang mentakwil. Sekarang ini zamannya orang mencari keringanan, bukan zamannya orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Sekarang ini zamannya orang memamerkan, munafik dan salah dalam pengambilan hukum. Sudah banyak orang yang sholat, puasa, haji dan menjalankan tindakan-tindakan baik agar dianggap baik oleh manusia, bukan demi Sang Khalik, sehingga sebagian besar sesuatu yang ada di alam semesta ini dianggap sebagai ciptaan tanpa pencipta. Ketahuilah, hati kalian semua telah mati. Yang hidup adalah hawa nafsu kalian, karena kalian mencari dunia, padahal hati bisa hidup dengan keluar dari kungkungan dunia. Demi bersama Allah secara maknawi, bukan dalam bentuk lahir yang tak bermak. Hati itu bisa hidup karena melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta bersabar atas semua cobaan, qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah. Hai anak muda, terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berdirilah bersamanya. Menjalankan perintah Allah memerlukan fondasi, bangunan, dan kesinambungan. Melakukannya setiap waktu, baik siang maupun malam. Celakalah engkau yang memikirkan persoalan dunia ketika sedang memikirkan persoalan hati. Jika engkau melihat kebaikan, lantas bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau melihat keburukan, bertobatlah dari tindakan itu. Dengan pemikiran agama dalam dirimu hidup, dan setan dalam dirimu akan mati. Ada ungkapan yang berbunyi, berpikir 1 jam lebih baik daripada mendirikan sholat di malam hari. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia menerima amal perbuatanmu meski sedikit. Tidak seperti umat sebelum kalian, meski kalian umat terakhir, kelak kalian menjadi umat pertama di hari kiamat. Orang yang baik dari kalian jauh lebih baik dari umat terdahulu dalam hal kebaikan. Kalian adalah pemimpin, sedangkan umat lain adalah pengikut. Selama engkau masih akrab dengan hawa nafsu dan tabiatmu, engkau tak akan sehat. Begitu juga selama engkau masih memperebutkan dunia dan mengharap kemenangan, terlebih jika bertahan dengan sikap pamer dan kemunafikan. Selama engkau menginginkan dunia dan apa-apa yang berkaitan dengan selain Allah, selama itu pula kalian tidak akan menjadi baik dan sehat. Ya Allah, anugerahilah kami kesehatan yang Engkau ridhoi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah